Kembali lagi bersama gue Rama di Balik Setir. Hari ini kita bakal mereview sebuah Toyota Vios tahun 2017. Ini Vios yang improvement yang sebelum berlanjut ke generasi berikutnya. Penasaran nih reviewnya kayak apa? Simak terus video ini. Sekarang kita bakal bahas bagian depan dari Toyota Vios 2017 ini. Kalau misalnya kita lihat bagian depannya ini lampunya bentuknya gue sendiri sih suka sih bentuknya, walaupun emang dia itu belum dilengkapi sama LED ya. Ini masih full warna kuning, tapi dia di sini udah ada proyektornya walaupun dia masih warna kuning. Terus kalau misalnya kita lihat di bagian sini nih, ini benar-benar membulat banget sih. Dan ini bentuk depannya itu nggak terlalu yang complicated banget, simple tapi masih kelihatan berwibawa dan minimalis banget sih kalau menurut gua. Kita lihat ke bagian mesinnya sekarang. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Nah, Toyota Vios ini dibekali dengan mesin 1500 cc berkode 2NR. Dia gearboxnya tuh udah ganti ya, jadi CVT. Nah, sebelum improvement ini dulunya gearboxnya itu masih otomatik konvensional dengan mesinnya juga masih 1NR belum 2NZ. Nah, mesin ini sebenarnya sangat halus sekali ya kalau dibandingin sama mesin sebelumnya. Tapi kelemahannya dari mesin CVT ini ya balik lagi ke penyakit CVT, yaitu lemot kalau misalkan dipejak. Tapi ini kalau untuk kenyamanan sih benar-benar nyaman banget, jauh banget dari sebelum facelift sebelumnya. Oke, sekarang kita bakal bahas bagian sampingnya dari Toyota Vios ini ya. Kalau misalkan dari samping sini kita lihat ini sebenarnya nggak ada perubahan signifikan dari Vios yang ini sama Vios yang sebelum facelift. Tapi perubahan yang paling kelihatan dari mata yaitu adalah mungkin desain velgnya ya. Desain velgnya ini udah berubah, walaupun ringnya masih sama, ring 16, tapi dia itu desainnya berubah ya. Dan ini menurut gue desainnya lebih baik dibandingnya sebelumnya sih, karena sebelumnya itu masih single tone, yang ini udah two tone. Nah, ini untuk profil bannya juga masih sama, menggunakan R16 juga. Dan kalau misalnya kita lihat ke samping, di sini benar-benar yang membedakan yang facelift sama yang belum itu ya cuma velgnya aja. Sisanya sih overall masih sama aja. Dan sampingnya ini menurut gue juga dimensinya nggak terlalu panjang atau nggak terlalu besar, cukup kompak lah untuk semua sedan. Ke bagian dalamnya yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian interior dari Toyota Vios ini ya. Kalau misalkan kalian masuk ke dalam interior ini, yang bakal kalian rasakan yang pertama kali adalah di sini benar-benar banyak banget jahitan palsu dan plastik-plastik yang emang mendominasi dari dashboardnya ya. Baik di dashboardnya, baik di trim pintunya, semuanya sama. Ini banyak banget plastik, ini plastik, nggak ada soft touch sama sekali. Dan ini kalau kalian lihat jahitan ini, kalau kalian kira ini asli, ini palsu. Dan itu berlanjut sampai ke sana, sampai ke trim pintu, empat-empatnya nggak ada fabric sama sekali. Kalian cuma bisa dapat mungkin ini doang nih warna silver gini. Ini mungkin agak mewah, tapi ya kalau disuruh pilih antara ini atau fabric sih kayaknya gue mending fabric ya dibanding silver yang ini. Tapi ya udahlah gitu kan. Terus di sini bisa kita lihat bentuk speedometernya ini menarik banget ya. Ini backlightnya itu warna putih dan biru. Dan kalau kita lihat di stylenya ini benar-benar nggak ada perbedaan sama sekali dengan yang sebelum facelift. Mungkin keluhan gue satu di style ini adalah dia itu masih cuman tilt aja, benar-benar cuma tilt aja, nggak ada teleskopiknya. Dan menurut gue untuk harga segini seharusnya fitur teleskopik itu nggak terlalu mahal banget sih sebenarnya. Dan itu salah satu kekurangan yang mungkin nanti bakal ngefek ke kalian untuk mencari posisi duduk yang ideal. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ke head unitnya, ini head unitnya udah ganti ya, nggak sama lagi kayak sebelum facelift. Ini udah ganti dengan head unit yang lebih update dari Toyota, dan ini udah bersatu dengan mobilnya juga, bukan head unit aftermarket. Dan sisanya sih sama aja ya sebenarnya sama Vios yang sebelum facelift. Di sini udah ada AC auto dan ukuran glove boxnya juga lumayan besar. Dan di sini yang paling gue notice adalah di sini tempat minum atau cup holdernya tuh banyak banget. Di sini satu, ini bisa buat tempat uang juga. Ini satu, di sana ada satu, di setiap pintu juga ada, bisa cukup 2 botol air minum. Dan menurut gue ini cukup banyak sih untuk sebuah sedan ya. Dan ini kalau posisi duduknya sih ya enak sih, bukan posisi duduk yang paling spesial atau nyaman, tapi menurut gue udah pas. Dan keluhan gue selain tilt tadi paling ya cuma ini aja sih, bahan dari dashboardnya emang terlalu didominasi sama plastik. Dan menurut gue seharusnya dengan harga segini kita bisa menempatkan lebih lah dibanding plastik. Oke, sekarang kita ada di baris kedua dari Toyota Vios ini. Dan yang gue bilang tadi ya, kayak di depan ini benar-benar door trimnya nggak ada fabrik sama sekali. Kalian cuma dikasih jahitan palsu. Ini plastik semua dari atas sampai bawah. Bahkan di belakang juga udah nggak ada aksen silvernya lagi. Di sini benar-benar hitam aja, plastik aja gitu. Dan menurut gue ini sangat-sangat disayangkan sih. Ini gimana ya, sebuah kekurangan yang emang bisa jadi titik balik untuk kompetitor lain knockdown mobil ini sih sebenarnya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini
ruang kakinya tinggi gue 175 cm dan ini udah gue set sesuai dengan posisi nyetir gue ya. Kalau kakinya ini lumayan sih menurut gue, bukan yang paling baik di kelasnya, tapi ini lumayan. Ini masih bisa lah untuk kalian pertimbangkan untuk small sedan, dan ini posisi yang biasanya kalau kalian beli mobil ini posisi yang kalian akan duduki gitu, karena kalian bakal menyewa seorang driver dan kalian bakal ada di sini. Dan menurut gue ini cukup nyaman sih, walaupun emang posisi duduknya agak tegak sedikit ya, dan dia nggak bisa diatur lagi, dia cuma satu posisi aja, dan itu sayangnya lagi nggak bisa diatur sama sekali ya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi di sini, di belakang sini cuma ada speaker aja, di sini nggak ada tweeter, jadi ini mobil tweeternya masih ada 2, cuma ada di depan doang, dan speakernya masih 4 berarti 4 speaker dan 2 tweeter. Dan menurut gue ini juga bisa salah satu titik balik dari kompetitor lain untuk men-knockdown mobil ini ya, karena di kompetitor yang lain biasanya mereka sudah menyediakan 4 tweeter dan 4 speaker. Nah, ini kalau kalian bingung kenapa kok dalamnya warnanya hitam kayak gini, ini sebenarnya warnanya tuh originalnya beige, tapi ini dikasih penutup sarung gini sama pemiliknya, karena ya gue paham sih kenapa dia kayak gini, soalnya badge-nya Toyota Vios ini benar-benar menguras kesabaran kalian banget. Ini benar-benar susah banget dirawatnya. Dan di sini sih kalau kalian lihat di baris kedua ini ya nggak ada fitur apa-apa sih, paling cuma cup holder aja, dan di sini nggak ada ventilasi AC. Nah, ini juga salah satu poin yang bisa di knockdown sama kompetitor lainnya ya, karena kompetitor lainnya tuh biasanya udah ada ventilasi AC, walaupun dia itu belum bisa diatur sendiri, dia cuma hanya ventilasi aja yang ngikutin settingan yang di depan. Tapi menurut gue itu salah satu poin plus sih, dan di mobil ini nggak ada. Dan udah sih, kalau di belakang cukup itu aja. Sekarang kita ke belakang yuk, sekarang kita lihat nih bagasinya seluas apa sih sedan Vios ini. Oke, sekarang kita di bagian belakang dari Toyota Vios tahun 2017 ini ya. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, sekali lagi juga nggak ada perbedaan signifikan dari Toyota Vios yang sebelum facelift. Tapi menurut gue ini belakangnya juga not bad sih, bahkan untuk saat ini juga menurut gue ini di belakangnya not bad, masih bagus dan masih kelihatan proper ya, nggak out of date. Tapi mungkin salah satu kekurangan yang emang dipotong di Vios facelift ini adalah dia itu di sini tadinya sebelum facelift itu dia nyala, tapi sekarang udah nggak ada, itu hanya ada di tipe TND-nya aja. Dan menurut gue itu salah satu hal yang disayangkan sih, padahal sebelum facelift semua tipe tuh ada lampu kabut ini yang bisa nyala. Dan menurut gue itu sangat disayangkan sekali sih, walaupun emang kita jarang pakai ya. Dan di sini lampunya ini benar-benar full halogen, nggak ada LED sama sekali, benar-benar nggak ada, definisi nggak ada satupun LED. Tapi di belakang sini kalian bisa mendapatkan juga 2 sensor parkir dan nggak ada kamera mundur di sini. Jadi kalian kalau emang mau punya kamera mundur, kalian harus namanya sendiri di sini. Dan ini adalah salah satu poin yang emang diunggulkan dari sebuah sedan. Yuk kita lihat nih, coba bagasinya kayak apa sih, kita lihat ya. Di sini tinggal dibuka aja. Nah, ini bagasinya. Bagasinya sih sebenarnya menurut gue ini cukup luas ya. Kebiasaan sedan lah. Sedan apalagi sih yang dijual selain bagasinya gitu kan. Ini menurut gue cukup luas dan rapi, dan di sini juga kita dikasih ban serep yang full size, dan kita juga dikasih toolkit yang benar-benar lengkap banget. Semuanya ada di bawah sini nih. Kalau kita buka, ini rapi banget sih kalau menurut gue. Nah, ini velgnya udah full size, toolkitnya juga tersimpan dengan rapi. Not bad sih kalau menurut gue. Biasanya kan kalau misalnya mobil-mobil itu kan ban serepnya dikasih pacesaver atau mungkin bahkan nggak dikasih ban serep sama sekali. Dan menurut gue ini ban serepnya masih proper banget sih, full size, dan velgnya sama kayak yang 4-4-nya gitu sih. Kalau dari bagian belakang dan bagasinya ya, ini mungkin nutupnya agak keras ya karena usia. Nah, sekarang kita coba yuk nyetirnya gimana sih rasanya. Oke, sekarang gue mau ngerasain driving experience dari Toyota Vios 2017 ini ya. Hal pertama yang gue rasakan di dalam mobil ini adalah posisi mengemudinya cukup baik, cukup enak dan cukup ergonomis ya. Dan gue nggak bisa mengkomplain posisi mengemudi dari Toyota Vios ini. Paling satu hal yang gak gue suka adalah joknya. Kenapa joknya? Karena yang pertama adalah joknya ini tidak lumbarnya ini nggak suportif dengan baik ya, kayak rasanya tuh kayak nggak bisa dipeluk gitu. Dan ini tuh joknya benar-benar tipis banget sih bahannya, kalau kalian tahu ya. Ini kerasa banget di tulangan joknya ini masih kerasa sih. Dan dia itu head adjusternya itu oke, emang dia kalau misalkan untuk naikin joknya itu emang bisa tinggi banget, bahkan kepala kalian bisa sampai mentok ke headroomnya. Tapi kalau direndahin itu benar-benar pendek banget, maksudnya travelnya itu nggak jauh gitu. Jadi sependek-pendeknya jok ini itu menurut gua itu masih tinggi rasanya. Nah, itu sih paling 2 hal yang emang
gue komplain tentang joknya ini. Dan untuk masalah peredaman sih menurut gue ini cukup baik ya, bukan yang terbaik di kelasnya, tapi ya nggak seburuk itu juga, jadi bisa gue bilang cukup baik lah. Dan ini mesin CVT-nya ini yang bertransmisi CVT-nya ini benar-benar improve banget dari sebelum facelift ya. Kalau sebelum facelift kan dia kan masih belum CVT, itu tuh masih bawaannya masih kasar dan masih berisik. Kalau misalkan ini benar-benar halus banget, ini mobil tuh enak banget kalau dibuat jalan santai ya, ini halus banget, CVT-nya tuh halus banget. Tapi kalau misalkan dibejek ya kalian jangan berharap banyak, karena yang namanya CVT kan, kalau namanya CVT dan kalian berharap tenaganya bakal gede, bakal instan, itu ya kalian salah gitu. Tapi ini menurut gue CVT-nya cukup halus, dan menurut gue untuk mobil seperti ini dikawinkan dengan transmisi CVT itu nggak salah sih, karena ya emang benar purpose-nya gitu. Ini kan mobil yang bakal sering dipakai di kota, stop and go, dan bakal sering di jalan tol atau jalan perkota ini buat kehalusan enak banget sih kalau buat kalian pakai sehari-hari gitu kan. Nah, untuk pajak per tahunnya itu sendiri mobil ini tuh ya kisaran 5 juta lah, yang menurut gue itu masih standar lah, ya mungkin agak di atas small sedan pada umumnya ya, tapi menurut gue ini masih wajar lah untuk sebuah sedan. Kan emang pajaknya sedan, mau itu small sedan, medium sedan, big sedan kan pasti lebih mahal dibanding mobil-mobil lainnya. Nah, untuk harga secondnya sendiri ini tuh ada di kisaran 100 jutaan, 100 sampai 130 jutaan tergantung kondisinya ya. Jadi menurut gue ini masih worth it banget loh kalau kalian emang berpikiran untuk ngambil mobil ini di tahun ini ya. Ini dengan harga seperti itu menurut gue cukup worth it sih, mengingat banyak mobil-mobil lain kayak contohnya Mazda 2 itu bekasnya itu masih 180 jutaan loh, dan itu bukan trim yang paling tinggi. Sedangkan kalau lu lihat mobil ini kan tipe G, ya emang nggak paling tinggi, yang paling tinggi kan Stanley Sportivo, tapi ini 100 jutaan kecil gitu. Menurut gue ini worth it banget sih, dibanding lu harus spend lebih banyak lagi untuk sebuah hatchback atau bahkan untuk sebuah LCGC. Gue sih mendingan ini kemana-mana ya, jauh banget sih. Dengan uang segitu gue bisa dapet semua sedan yang kenyamanannya luar biasa nyaman dan bentuknya jauh lebih menggugah dibanding LCGC. Itu sih kalau menurut gue. Selain kekedapannya juga suara ban. Nah ini menarik nih, suara bannya menurut gue nggak terlalu masuk kayak kompetitornya, tapi nggak sebaik itu juga ya, jadi so-so banget lah. Tapi ya nggak apa ya, bukan hal yang harus disayangkan sih, tapi cukup bagus kalau menurut gue ya. Dan ini yang gak gue suka, ini satu hal lagi yang gue komplain dari mobil ini adalah radius putarnya. Ya Allah, Toyota kenapa gitu kan, radius putarnya tuh benar-benar jelek banget, serius. Ini radius putarnya jelek banget. Emang dari luar ini mobil kecil kelihatannya, dan emang kalau dari luar mungkin gue lihat doang, ini mah enak nih buat puter-puter mah gampang gitu kan, bisa patah. Tapi pada kenyataannya nggak bisa. Ini tuh radius putarnya benar-benar terbatas banget. Ini nyebelin banget sih, serius. Ini kalau kalian pakai dalam kota, kalian bakal ngerasain betapa nyebelinnya radius putarnya itu. Kayak gemes aja sebenarnya. Selain dari radius putarnya, di sini kalau di settingnya sih bisa gue lihat adalah di sini udah pencet-pencetan ya, walaupun emang cuma ada besar dan kecilnya volume dan mencari stasiun radio dan mode aja. Belum ada cruise control, belum ada pencet-pencetan lain di kanan ini, belum ada, masih kosong. Dan penyakit Toyota adalah seperti biasa, sama kayak Sienta, yaitu setir kulitnya cepat grepes. Nah ini sebenarnya ini penyakit Toyota selanjutnya, itu ini gitu kan. Padahal ini mobil belum lama ya masih 2-3 tahun lah, tapi ini mobil setirnya udah grepes. Dan ini sampai pemiliknya itu nutupin pakai sarung setir lagi gitu kan, supaya menjaga umur dari setir kulitnya ini. Penyakit Toyota sih, setir grepes. Dan penyakit selanjutnya adalah mungkin sebelum facelift, mobil ini tuh sebelum facelift itu penyakitnya adalah suspensinya bocor dan engine mountingnya. Kalian percaya nggak, ini mobil baru jalan 24.000 tapi udah ganti engine mounting? Kan aneh banget ya. Biasanya kan engine mounting kan diganti kalau emang
dia itu kilometernya udah sampai hampir 100.000, 90.000, itu baru ganti engine mounting. Tapi mobil ini belum 30.000 udah ganti engine mounting. Ya walaupun harga engine mountingnya nggak mahal, harga engine mountingnya itu 400 ribuan. Nah ini segini aja nggak nyampe. Maaf ya gue agak random, tapi emang bener ini nggak nyampe segini nih. Nah oke. Engine mountingnya harganya 486.000. Ya mungkin untuk sebuah engine mounting itu tipikalnya murah, tapi menurut gue sangat disayangkan banget sih. Baru jalan 24.000 loh udah ganti engine mounting gitu kan, itu sayang banget. Ya mungkin mobil ini sebelumnya itu melewati medan-medan yang berat mungkin ya, jadi engine mountingnya bisa cepat kena. Tapi menurut gue ya tetap aja kayak sebuah kekurangan aja, kok bisa gitu loh mobil kayak gini Toyota udah ganti engine mounting di sebelum 30.000 km itu sih. Well, kesimpulan dari gue adalah mobil ini sangat kalian boleh pertimbangkan banget kalau kalian mau berencana mengambil mobil bekas di tahun 2020 dengan budget di bawah 200 juta, bahkan 100 juta kecil gitu kan. Mobil ini sangat gue rekomendasikan sekali dengan kelebihan-kelebihan yang emang udah gue utarakan tadi, dan beberapa kekurangan yang menurut gue itu masih minor lah. Dan mengingat ini sebuah sedan yang emang bentuknya menggugah sekali dan sangat nyaman dibanding mobil-mobil lainnya, ini benar-benar patut kalian pertimbangkan sekali untuk masuk dalam bucket list kalian. Mungkin sekian sih review dari gua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih udah menonton sampai selesai videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita yaitu Di Balik Setir. See you on the next video.